Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program channel kita yakni Kabar. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang. Inilah kabar petang selengkap. Nasib Akbar Saros, guru SMK N1 Taliwang, Nusa Tenggara Barat, hingga kini masih menjadi perhatian publik. Hal tersebut terjadi setelah Akbar Sarosa dilaporkan wali siswa karena menghukum siswanya yang tidak. Kini atas laporan tersebut, Akbar Sarosa ditetapkan sebagai tahanan. Tak hanya itu, Akbar terancam hukuman penjara 3 tahun atas kasus tersebut. Apakah kasus yang menimpa Akbar Sarosa tepatkah perbuatan yang dilakukan Akbar Sarosa tepatkah tuntutan yang diajukan wali murid? Untuk membahasnya kami terhubung dengan seorang praktisi pendidikan, Bung Fakih. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bung Fakih? Alhamdulillah sehat Mas Anggi. Mudah-mudahan sehat Alhamdulillah. juga ya Mas Anggi. Amin. Begitu juga para pemirsa setia kita ya, Bung Fakih. Ya, Baik, Bung Fakih, menyikapi lagi-lagi perihal guru yang viral, yaitu Akbar Sarosa, guru agama, gara-gara menegur muridnya karena lalai menunaikan sholat berjamaah. Bagaimana perspektif Anda, Bung Sarip, terkait kasus ini? ya sekali lagi ini terus berulang. Jadi sebenarnya ada perlindungan hukum bagi seorang guru ya. Ada beberapa aturan tentang Undang-Undang Nomor 20 misalnya tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 40 ayat 2 itu juga tercantum hak pendidik dan tenaga kependidikan. Apa saja hak dan kewajiban dari tenaga pendidik. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 14 ya tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ya, selama ketika dia menegur siswa atau siswa didik, anak didik, ya dalam rangka untuk mendidik, bukan kemudian kekerasan, maka sebenarnya tidak bisa diperlakukan dituntut hukum dengan dalih perlindungan anak. Ya, kecuali kalau ada kekerasan yang kemudian sampai dipukul, melukai dan sebagainya. Harusnya orang tua itu juga harus bangga kalau anaknya itu dididik untuk sholat. Nah, ini hal yang aneh di Indonesia hari ini. Jadi saya masih ingat dulu ketika saya di sekolah itu dicubit guru tapi kita memang nakal dan kita bisa berubah dan akhirnya nilai kita jadi bagus. Hari ini dicubit sedikit saja bisa dilaporkan Komnas Anak, Perlindungan Anak. Nah, kalau ada orang tua model kayak gini ya enggak usah disekolahkan anaknya harusnya. Harus dididik sendiri saja. Dulu itu saya diajar oleh guru saya fisika, matematika. Mereka keras didiknya, tapi kita benar-benar bisa akhirnya. Sampai bawa penjalin itu dipukul gitu. Kalau sekarang dipukul cedis gitu aja sudah pakai Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi sebenarnya ketika dalam proses pengajaran itu, selama dia menegur, selama kemudian dia memberikan hukuman pada siswa didik itu dalam rangka mendidik dan tidak masuk kategori kekerasan yang sampai melukai, sebenarnya tidak ada masalah. Ini jadi masalah ini karena lebih gini. Orang tuanya juga lebih. Harusnya kalau ada orang tua macam kayak gini ini, ya, ada orang tua macam kayak gini ini, enggak usah lah anaknya disekolahkan. Nah, di Sidoarjo dulu pernah terjadi. Akhirnya kemudian anak itu mau sekolah di mana-mana enggak diterima itu di sekolah itu. Jadi memang harus ada advokasi dari pihak sekolah, ada advokasi dari pihak asosiasi guru misalnya PGRI dan sebagainya. Karena ini kalau terus berulang ini lama-lama kelamaan nggak kasihan guru, apalagi ini guru honorer, gajinya sudah kecil ya. Padahal tadi saya mengatakan ini kan anaknya diperintah untuk sholat toh. Karena tidak sholat ditegur. Nah, sekarang pertanyaannya ditegurnya kayak apa? Apakah ada kekerasan fisik yang menyebabkan anaknya terus luka, terus kemudian keluar darahnya? Kalau tidak ada ini dalam rangka mendidik. Memang di dalam ada Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi kemudian tidak kemudian setiap wadulannya anak itu kemudian kalau itu dalam rangka mendidik, orang tua malah seneng gitu, anaknya dididik untuk jadi sholat kan gitu.
Saya mau ambil contoh misalnya, dalam pasal 40 ayat 2 di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Itu tercantum hak pendidik dan tenaga kependidikan. A misalnya, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Nah, coba apakah sudah mendapatkan penghasilan, jaminan kesejahteraan sosial yang pantas bagi para guru tadi itu? Dan syukur-syukur guru tadi itu mau mendidik anaknya tadi itu. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Saya lihat dan saya dengar katanya gurunya masih honorer, ya kan? Belum pegawai negeri, belum P3K. Kemudian di pasal 40 ayat 2C itu ada pembinaan karir sesuai dengan tujuan pengembangan kualitas. Kemudian D, perlindungan hukum di dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. E, kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Itu yang di Undang-Undang Nomor 20. Ada lagi undang-undang yang khusus Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Jadi undang-undang ini mengatur profesi guru, bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip. Dan prinsip itu adalah satu, memiliki jaminan perlindungan hukum di dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Maka ketika guru menegur si siswa tadi, dia punya jaminan hukum untuk melaksanakan tugas keprofesionalan tadi. Dan ditegur dengan mendidik, kalaupun dikasih sanksi-sanksi yang mendidik. Kalau itu ternyata bukan melukai, bukan kekerasan, maka tidak bisa diperkarakan. Maka saya juga harus mengimbau ini bagi para pengacara, bagi teman-teman aparat polisi, tidak sembarangan laporan dari wali siswa, terus langsung kemudian ditindaklanjuti. Jadi harus paham tentang Undang-Undang Nomor 14 ini, dan juga paham tentang Undang-Undang Perlindungan Hukum. Kalau ini yang terjadi terus-menerus kayak gini ini ya, nanti akhirnya ya sudah, wali murid, orang tua yang model kayak gini, tidak usah disekolahkan anaknya. Ya, cukup dibina sendiri. Itu dulu di Sidoarjo pernah terjadi. Akhirnya dia daftar ke sekolah mana itu tidak diterima ini. Nah, ini kompak ini berarti asosiasi guru sekolah. Karena apa? Ingin mendidik orang tua semacam ini. Dan saya yakin aparat kepolisian juga paham tentang jadi kalau sekarang modelnya hanya orang yang kaya, dia berduit, dia bisa membayar pengacara. Loh, kalau kayak gini kacau undang-undang hukum ini kalau terjadi ini. Nah, perlindungan yang dimaksud itu apa di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005? Hak atas kekayaan intelektual, memperoleh rasa aman, jaminan keselamatan di dalam melaksanakan tugas. Memiliki kebebasan dalam penilaian, ikut menentukan kelulusan, penghargaan, bahkan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan. Sesuai dengan kode etik guru, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selama itu sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, peraturan perundang-undangan, maka profesi guru tidak bisa dipidana gara-gara melaksanakan tugas keprofesionalan itu. Makanya harus kasuistik, jangan harus dilihat. Nah, kalau anaknya disanksi hukum yang kemudian tidak bersifat kekerasan, terus kemudian dia over gitu, wah ini orang tua yang bahaya ini, orang tua yang padahal kewajiban harusnya orang tuanya itu bangga kalau punya wong anaknya dididik untuk sholat. Nah, kira-kira gitu Mas. Jadi ternyata di dalam undang-undang itu ada, bahkan ada Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kebetulan saya Wakil Ketua Komnas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, maka saya seringkali mengatakan pada guru, pada wali murid, maka parenting itu jadi penting. Ya, acara parenting di sekolah, kemudian aparat setempat keamanan, polsek dan atau polres setempat itu paham tentang ini, sehingga kemudian tidak sedikit-sedikit laporan dari wali murid yang itu sebenarnya tidak perlu ditindaklanjuti kalau kemudian itu untuk kepentingan apa dunia pendidikan, karena ada pelindungan hukum di dalam tugas keprofesionalan. Nah, di dalam peraturan Menteri Dikbud itu juga ada bagaimana Baik, Bung pencegahan, Oki. Bahkan kalau penanggulangan kekerasan. Oke. ya, baik. Bahkan kalau, membanding-bandingkan pasti pendidikan, kepolisian lebih sadis lagi gitu ya, Bung Fakih. Kenapa? Ya, bahkan kalau membandingkan pendidikan yang ada di, kepolisian atau kemiliteran bahkan, lebih sadis lagi ketika ada, hukumannya gitu ya, Bung Iya. Fakih. Kan itu sebenarnya sesuai dengan kaidah pendidikan dalam rangka untuk membangun disiplin. Nah, ini persoalannya ini kan
karena merasa orang tua uangnya banyak, dia mampu membayar pengacara, bahkan Ya, aparat pun bisa dia kena. Itu bahaya kalau ini dibiarkan, ini negara tanpa aturan kalau gitu itu. Jadi maka di sinilah pentingnya parenting. Sekolah itu ngundang wali murid, ngundang stakeholder, Kapolsek untuk memberikan persamaan persepsi untuk membangun pendidikan yang mandiri, yang ramah. Nah, di dalam peraturan menteri itu juga ada aturannya itu agar tercipta kondisi pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur tindak kekerasan. Itu sudah ada aturannya. Dan semuanya itu tujuannya adalah untuk apa? Menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis, kebersamaan antar peserta didik dengan pendidik, tenaga pendidikan dan orang tua. Maka kemudian ada yang disebut dengan parenting. Nah, di setiap sekolah itu harus ada parenting paling tidak 6 bulan sekali. Sekali waktu orang tua itu bisa seharian itu melu kuliah, melu sekolah. Sehingga dia biar tahu gitu kalau didik anaknya juga berat. Ada juga peraturan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 ini tentang komite sekolah. Nah, komite sekolah itu lembaga ya mandiri yang anggotanya orang tua atau wali peserta didik atau komunitas sekolah, ada tokoh masyarakat yang peduli pendidikan di situ. Fungsi dan tugasnya apa? Dia berkoordinasi dengan sekolah yang bersangkutan jika ada masalah di lingkungan sekolah, masalah pendidikan, komite sekolah ini harus mendukung mediasi antara sekolah dan orang tua. Nah, cuma sayangnya komite sekolah ini kadang-kadang hanya dipakai stempel saja oleh sekolah, tidak difungsikan dengan benar gitu. Nah, kalau ini difungsikan dengan benar, luar biasa. Maka kemudian ada fungsi kontrol dari wali siswa, kemudian ada mediasi di situ. Ini kan kadang-kadang dipanas-panasi LSM, dipanas-panasi pengacara. Udah dilaporkan ini kacau, ini hancur kalau ini terus negara kalau kayak gini ini. Dunia pendidikan kita ngeri nih, ada guru dibully, ya, ada guru marahi anaknya disetip sampai matanya, wah matanya luka. Nah, ini kayak kayak gini ini kan kacau sini. Maka di sini ada peraturan Permendikbud nomor 10 tahun 2017 ini bicara tentang pelindungan pendidik dan tenaga pendidik. Jadi perlindungan yang dimaksud itu ada 4 hal. Satu adalah pelindungan hukum, pelindungan profesi, keselamatan dan kesehatan kerja atas hak kekayaan intelektual. Maka ini asosiasi guru, PGRI, atau sekolah itu harus mengadvokasi, membantu ini. Jadi harus dilihat kasusnya. Nanti anaknya dimarahi sedikit, kemudian dicubit sedikit, itu langsung, wah, kacau kayak gini. Tadi saya ceritakan bagaimana dulu guru-guru kita didik dengan disiplin. Sakit memang dulu, tapi kemudian sakitnya kita berubah gitu, membuat kita jadi pinter gitu. Membuat kita belajar sungguh-sungguh fisika, matematika. Hari ini lebih kalau kayak gini nih. Maka inilah pentingnya kemudian sosialisasi, kemudian parenting antara orang tua dengan sekolah, programnya terconnecting. Jadi kalau ada orang tua yang mentang-mentang model kayak gini, lebih baik nanti anak itu tidak boleh masuk sekolah mana saja. Jadi biar pelajaran itu bagi orang tuanya. Dan itu pernah terjadi yang tadi saya ceritakan. Sehingga akhirnya terjadi mediasi, orang tuanya minta maaf. Jangan mentang-mentang orang tuanya anggota DPR, aparat itu. Dulu aparat, mentang-mentang. Nah, ini harus dikasih pelajaran. Kalau ini terus-menerus kasihan. Apalagi ini gurunya guru honorer. Honorer itu justru saya mengatakan guru honorer itu guru yang kalau ngajarnya paling paling aktif. Biasanya kalau yang sudah pegawai negeri yang itu malah malas-malesan. Lah justru yang aktif kayak gini ini pemerintah harus melindungi, pemerintah harus kemudian termasuk perlindungan keselamatan, kesehatan kerja dan sebagainya. Kira-kira gitu, Mas. Maka di dalam Islam itu sangat jelas profesi guru itu betul-betul diapresiasi. Kemudian bagaimana tugas pendidikan itu? Pendidikan itu bukan hanya tugas negara, dan negara memang harus melindunginya, memberikan fasilitas, sarana, dan orang tua juga harus mempunyai kepedulian karena sebenarnya orang tualah yang punya kewajiban untuk ku anfusakum wa ahlikum naro tadi itu. Kalau Sayyidina Ali mengatakan alimu anfusakum wa ahlikum khairan. Didiklah dirimu dan keluargamu adalah khairan. Khairan itu adalah apa? Agama, dinul Islam. Ya, kira-kira gitu, baik, Mas. Bung Fakih. Ya, terkait tadi, Guru Akbar Sarosa ini kini menjadi tahanan kota dan memilih melanjutkan sidang ketimbang memenuhi syarat damai yang diajukan wali siswa. Sebelumnya wali siswa telah menurunkan uang damai dari 50 juta menjadi 20 juta serta, Pak Akbar diminta untuk berhenti mengajar. Juga dikabarkan karena lagi-lagi hasil visum si siswa ini
mengalami adanya luka-luka. Tepatkah sikap sang guru tersebut, Bung Fakih? Jadi menurut saya misalnya, ya orang tua harus legowo kalau sang sang guru kalau misalnya kemudian salah juga, ya dia harus, siap, bertanggung jawab. Jadi sebenarnya sebelum nyampe ke sana itu mestinya ada perlindungan hukum dari, eee, Kemendikbud setempat, sekolahnya itu. Kemudian dilakukan konsultasi hukum. Konsultasi hukum itu memberikan saran, pendapat untuk penyelesaian sengketa, ya, kemudian mediasi, ya, proses perundungan dan saya berharap itu ada tokoh masyarakat di sana yang bisa, melakukan mediasi, ya, tokoh masyarakat, orang berpengaruh. Jadi kalau udah kayak viral ini malu ini. Satu apa, orang tuanya terlalu dianggap arogan. Kalau toh misalnya guru ini bersalah, dan kalau ternyata kesalahannya itu adalah kaitannya dengan dunia kependidikan, sebenarnya tidak boleh dipidanakan, kalau terkait dengan profesi apa gurunya. Nah, kecuali kalau memang ternyata, misalnya tadi, di visum tadi ada kekerasan yang mau luka, lah memang kalau kayak gitu ya memang harus dipertanggungjawabkan, tapi harusnya persoalan semacam ini harus bisa diselesaikan tadi itu mediasi. Nah, pendidik dan tenaga pendidikan berhak mendapatkan penasihat hukum. Nah, jadi kalau udah kasus kayak gini, salah satu pelindungan hukum, pendidik tadi itu berhak mendapatkan penasihat hukum melalui proses pidana atau perdata, termasuk pemenuhan ganti rugi bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Ini sudah diatur semua. Maka sebenarnya sekolah ya, sekolah yang itu harus kemudian asosiasi guru juga harus memberikan perlindungan. Lah menurut saya sebenarnya ketemu saja, tidak usah ngancam-ngancam 40 juta, 20 juta kayak gitu. Ini nanti perhatikan ya, orang tua yang kayak gitu ini nanti, anaknya bukan jadi baik gitu. Nah, makanya nanti dilihat kasuistiknya. Saya sendiri faktanya juga nggak tahu. Bagaimana sih, apakah kemudian pemberian sanksi gara-gara disuruh sholat, kemudian dihukum sampai kemudian lukanya itu kayak apa. Kalau hanya luka ringan terus kemudian ini dibesar-besarkan, kemudian sampai di pengadilan nanti 40 juta, ini ada niat yang ada arogan lah kalau saya memahami. Sekarang membayar 40 juta, beliau itu kan guru honorer, gajinya saja nggak cukup loh tiap bulan. Ngeri nih kalau dengar kayak gitu itu. Dan ini sekolah harus memberikan advokasi, atau asosiasi guru, apakah PGRI harus memberikan pendampingan hukum. Nggak apa-apa kalau itu dilakukan di pengadilan. Dan nah memang di sini agak berat ini, apa butuh biaya, maka di sinilah Kemendikbud, dalam hal ini sekolah negeri setempat itu, SMK negeri berapa itu harus menyediakan apa, konsultasi hukum, pendampingan, penasihat hukum, karena itu bagian dari pelindungan hukum yang disarankan oleh undang-undang tadi itu. Nah saran saya bagi orang tua ya, dilihat kasusnya lah, jangan dibesar-besarkan. Ini manja, kalau manja anak kayak gini juga nggak benar. Tapi kalau ini dalam rangka mestinya bersyukur wong ini dididik untuk menjalankan untuk sholat kok. Nah, saya yakin ini karena arogansi saja ini. Nah, kalau ada seorang tokoh yang mumpuni di NTB sana, masa ndak malu? Panggil semua itu. Nah, bisa jadi gubernurnya, apa gubernurnya ndak malu itu, panggil, memalukan ini, viral di seluruh Indonesia. Jadi kira-kira gitu. Jadi Ya, sebenarnya ada baik. undang-undangnya dan inilah kelegoan dan ini perlu diedukasi tentang, peran orang tua dan peran sekolah di dalam bagaimana kemudian terjadi komunikasi yang baik. Maka ada komite sekolah tadi itu. Ada undang-undangnya, ada peraturannya. Ini cuma kadang-kadang tidak disosialisasikan. Kira-kira gitu Mas Anggi. Terakhir, Bung Fakih, apakah, dari kasus seorang guru honorer Akbar Sarosa, negara belum menjamin rasa aman dan jaminan keselamatan yang harus diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi, dan keselamatan, juga kesehatan, dalam bekerja, Bung Fakih? Ya, harusnya tadi yang sudah saya sebutkan undang-undangnya, peraturan menterinya, nah sekarang harus segera ditindaklanjuti oleh, teman-teman, Kemendikbud di sana, dalam hal ini SMK Negeri dan Asosiasi Guru tadi. Karena undang-undangnya jelas, perlindungan terhadap profesi guru sebenarnya tidak bisa dipidanakan ketika menjalankan profesi keguruannya. Selama tadi sesuai dengan kode etik, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, saya pikir kalau kesadaran ini dibangun, maka insya Allah kemudian akan karena, Kemendikbud juga harusnya berusaha mewujudkan suasana aman, nyaman, menyegarkan iklim belajar mengajar di sekolah, agar seluruh siswa ini bisa belajar dengan gembira dan tenang. Makanya kemudian ada
undang-undang tadi, ada peraturan Mendikbud tadi itu. Jadi saya berharap teman-teman di daerah sana segera menindaklanjuti itu, kasus ini. Sehingga kemudian benar-benar ada perlindungan hukum. Maka harus ada penasihat hukumnya, ada penyelesaian. Bila perlu jangan sampai di pengadilan harusnya. Harus ada mediasi tadi itu dan kemudian harus kemudian saling minta maaf dan legowo. Apa saya jangan arogansi 20 juta, 40 juta, kasihan dong. Dan dilihat kasus anaknya tadi itu. Saya tidak tahu betul kasus anaknya itu kayak apa lukanya. Dan sekali lagi ini sudah sering kali berulang, saya akan ulangi bahwa profesi guru ada perlindungan hukumnya. Selama dia mendidik dan sesuai dengan profesi guru, tidak melanggar kode etik dan sebagainya, tidak melakukan kekerasan yang sampai melawan luka, maka dia tidak bisa dipidanakan. Undang-undangnya jelas. Dan saya berharap teman-teman asosiasi guru, SMK negeri di sana juga kemudian melakukan langkah-langkah hukum kalau memang sudah terjadi. Dan saya berharap sebagai orang tua harus sadar betul dan bersyukur kalau anaknya dididik itu. Jangan sedikit-sedikit laporan anak terus kemudian apa? Ditanggapi terus kemudian melaporkan ini ke situ. Kalau gitu kayak gitu orang tua yang model kayak gini saya himbau, enggak usah disekolahkan anaknya. Kamu didik sendiri aja. Ini ngerepotin orang tua yang sombong. Dan saya yakin orang tua Indonesia sadar ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita semua. Demikian Mas Anggi, mudah-mudahan ini koreksi bagi teman-teman di daerah pemerintah untuk melakukan undang-undang yang sudah bagus ya tinggal kemudian dilakukan sosialisasi dan benar-benar terjadi perlindungan hukum bagi profesi guru. Jadi profesi guru adalah profesi yang mulia. Maka menjadi penting juga nanti tadi hubungan antara sekolah dengan masyarakat, dengan wali siswa, maka perlu adanya pemahaman tentang komite sekolah, parenting, dan sebagainya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mencerahkan kita semua bahwa persoalan pendidikan ini persoalan yang amat penting dan negara harus serius untuk melindungi, mengayomi, dan mencerdaskan anak bangsa. Termasuk orang tua juga harus sadar diri. Dan orang tua jangan terlalu memanjakan anaknya. Nanti anaknya tidak akan jadi baik. Ya, kira-kira gitu Mas Anggi. Mudah-mudahan sukses untuk kita semua. Jazakallah Bung Fakih untuk kesempatannya kali ini. Jadi Sama-sama. tadi mudah-mudahan, orang tua, guru, dan pemerintah juga ini menjadi, pukulan yang, untuk terakhir kalinya mudah-mudahan jangan sampai ada terulang kembali dan juga Ya, mengingatkan lagi kepada orang tua ini jangan sampai bersikap arogan ya. Ini ya kalau mau seperti itu ya tadi yang seperti disampaikan Bung Fakih, didik sendiri anaknya di rumah. Jazakallah sekali lagi Bung Fakih, mudah-mudahan Bung Fakih senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas. ya sama-sama. Sehat semuanya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suhana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.